Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi fataha bitaufiqihi ila siratin mustaqim Walladhi faqa fid dini man istafahu minal ulama'il a'lam Wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalim fi halatil dhalam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina Safina maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi la yawmiddin Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العظيم أيها المؤمنون رحمكم الله Alhamdulillah, kita ta'adid syukur mensyukuri seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita coba kaji mengenai fikih memuliakan rumah-rumah Allah dalam surah An-Nur ayat 36 sampai dengan 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Langsung saja kita bahas pada bahasanya. Fi buyutin. Buyutin itu buyut itu adalah jamak dari baitun, ya. Baitun rumah. Buyutun dari rumah-rumah. Nah, maksudnya adalah baitullah, buyutullah, rumah-rumah Allah. Ya. Adinallahu an turfa. Allah memerintahkan untuk memuliakannya, ya, rumah-rumah Allah
Itu masjid-masjid Allah disebut dengan Baitullah karena itu kemuliaannya sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Itu adalah buyut Baitu kulli taqiyyin, yaitu rumah setiap orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendatanginya, setiap jamaah yang hadir di dalam buyut, di rumah-rumah Allah itu adalah mereka adalah sebagai tamu-tamunya. Dan kita yang hadir saat ini termasuk dalam buyut. Buyut adalah rumah Allah, adalah tamu-tamu Allah. Dan setiap orang yang hadir ke rumah-rumah Allah itu adalah semua tamu-tamunya. Maka sungguh wajib bagi tuan rumah untuk menghormati para tamu-tamunya. Jadi setiap orang yang akan mendatangi rumah Allah itu adalah tamu-tamu Allah. Kita sebagai takmir ya, adalah sebagai orang yang wajib untuk menghormati semua para tamu Allah. Dan para takmir itu yang mengurusi masjid itu adalah kekasih Allah, ya, kekasih Allah. Jadi yang datang adalah tamu Allah, yang mengurusi, yang memelihara itu adalah kekasih Allah. Ini disebutkan di dalam hadis qudsi. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang-orang mukmin yang ingin bertemu dengan Allah, maka datangilah rumah-rumah Allah, rumah-rumah Allah. Jadi oleh karena itu ini adalah merupakan hal kewajiban kita. Jangan sampai ada yang terjadi orang yang datang untuk ingin menikmati nikmat menjadi tamu Allah, kemudian kita tidak sopan untuk menyambutnya. Bahkan dalam satu peristiwa di YouTube ya, itu justru malah melakukan dengan kekerasan, bahkan sampai meninggal dunia ya oleh para pengelola masjid ya. Jadi mereka adalah semua tamu-tamu Allah. Kita adalah wajib untuk menghormati setiap tamu-tamu Allah yang akan datang. Dan menghormati tamu-tamu Allah itu adalah sebuah kemuliaan ya. Kemuliaan bagi kita ya. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Sebenarnya semua bumi ini adalah masjid-masjid Allah, masajidullah. Jadi masjid-masjid Allah. Kecuali apa? Al-maqbarah ya, kuburan, wal hammam, dan kamar mandi. Kecuali itu ya, disebutkan semua adalah masjid-masjid Allah, kecuali kuburan dan hammam. Itu adalah bukan masjid Allah. Tapi ini adalah kondisional ya. Saya pernah ceramah di Hong Kong kurang lebih selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan sana. Banyak pertanyaan itu para tenaga kerja di sana kesulitan beribadah karena dilarang untuk beribadah sholat di rumahnya tuan rumah. Akhirnya mereka bertanya, bolehkah saya sholat di dalam kamar mandi? Ya, ini kondisional nih. Ya, karena situasi yang darurat, maka ada hukum ad-darurat tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu baru membolehkannya, ya, keterpaksaannya. Jadi akhirnya silakan saja, tapi bersihkan, disucikan. Jadi sekaligus mandi, ditutup rapi semua, sholat di dalamnya, supaya tidak ketahuan tuan pemilik rumahnya. Jadi al-ardu kulluha masjidun illal maqbura wal hammam. Kemudian dalam hadis lain, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Ya, tanah bumi yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ya, tanah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah pasar-pasarnya. Karena dalam pasar itu banyak orang-orang yang menjadi sering terlalaikan untuk
panggilan-panggilan Allah. Kemudian di dalam pasar itu sering juga terjadi tipu menipu, ya. Terus dalam hal yang tidak baik yang dilakukan di dalam pasar, janji-janji palsu dan sebagainya. Artinya apa? Banyak pasar-pasar itu yang akhirnya melalaikan untuk zikrullah, akhirnya banyak masuk. Maka disebutkan hadis. Jadi ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Jadi ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya fi buyutin, di rumah-rumah Allah itu adinallahu an turfa. Allah memerintahkan untuk memuliakannya, wa yudhkara fiha ismuhu, dan untuk berzikir menyebut-nyebut asmanya, yang berzikir kepada Allah, ya. Kemudian yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar, bertasbih, ya. Fiha di dalam buyutillah ini ada bil ghudwi wal asar, baik pagi maupun petang hari, artinya dalam sepanjang malam. Sebenarnya makanya itu ada masjid yang tidak ditutup selama sepanjang malam. Untuk apa? Supaya mereka bisa terbuka kapan saja untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah, untuk bisa berzikir kepada Allah, ya. Kemudian untuk bisa bertasbih kepada Allah di dalam rumah-rumahnya untuk menjadi tamu-tamunya. Itu adalah sebuah keutamaannya. Jadi oleh itu adalah memuliakan masjid Allah, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah para tamu-tamu Allah yang memuliakan rumah-rumah Allah itu? Adalah pada ayat berikutnya. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Rijalun, laki-laki, disebut raja, bukan nisa. Rijalun, laki-laki. Laki-laki siapa? La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Laki-laki yang tidak lalai, ya, untuk zikir kepada Allah, disebabkan karena apa? Keasikan kehidupan tijarah, wala bayun, itu perdagangan dan jual beli. Betapapun dia asik dengan transaksi bisnis duniawi, akan tetapi laki-laki ini yang tidak lupa ketika saat ada panggilan Allah, dia meninggalkan tijarah al-bayun, ya, perdagangan dan jual beli. Disebut dengan tijarah. Tijarah itu adalah pengadaan barang-barang yang dijual, ya. Bayun itu adalah transaksi jual belinya ketika ada penjual dan pembeli bertemu, ya. Banyak di kalangan manusia, ya, ketika mereka melakukan transaksi bisnis duniawi, kemudian melalaikan, tidak memenuhi panggilan Allah, maka mereka itu bukanlah orang-orang yang memuliakan rumah-rumah Allah, ya. Dan itu banyak sekali, hanya sedikit mereka termasuk ini. Maka oleh karena itu orang-orang yang rijalun, laki-laki, ya, laki-laki yang senantiasa untuk memenuhi panggilan-panggilan Allah dan datangi kepada masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, itulah orang-orang yang memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Wala bayun an dzikrillah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Mendirikan salat, yang mendirikan salat itulah orang-orang yang laki-laki yang memakmurkan, memuliakan buyutillah, rumah-rumah Allah itu. Iqamis shalah, salat maktubah, duhur dia datang ke masjid, asar datang ke masjid, kemudian maghrib datang ke masjid, isya datang ke masjid, kemudian subuh datang ke masjid. Itulah orang-orang yang memuliakan, menjadi tamu-tamu Allah, yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, yang menjadi kekasih Allah, yang senantiasa. Jadi hatinya tergantung pada masjid-masjid Allah. Maka kalau ada orang laki-laki yang tidak senangnya sholatnya di rumah saja, sholatnya di rumah saja, ya,
Itu maka bukan termasuk rijal, bukan kalangan laki-laki. Ya. Laki-laki itu sholatnya di masjid, ya, datang ke masjid, dan dia mendatangkan apa? Al-dzikrillahi wa iqamis shalah, mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat, ya. Sholat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat. Karena apa? Ini adalah kaitannya dengan ibadah maliyah, ibadah sosial. Untuk az-zakah ini, ya, bisa tersenggaranya dalam masjid itu karena. Dan mereka adalah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang hatinya itu takut, yakhafuna, takut, yawman, menghadapi yawman, hari kiamat kelak, ya. Tataqallabu fihi al-qulub wal absar, di mana hari itu terguncang, terbolak-balik hati dan pandangan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Karena kedahsyatan itu mereka ada yakhafuna, mereka takut akan peristiwa itu. Maka dia mendatangi apa? Mendatangi buyutillah, datang ke masjid-masjid Allah. Ini adalah merupakan karakter, ya. Jadi mereka yang tidak lalai, ya, dzikir kepada Allah dengan bisnis, transaksi, jual belinya, perniagaannya, semua aktivitas duniawinya. Ketika saat ada panggilan-panggilan Allah untuk beribadah kepada Allah dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 18 juga, mereka siapa? Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa iqamis shalah, dan menunaikan zakat, wa ataz zakat, dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, sama. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa sa'ulaika yakunu minal muhtadin. Mereka adalah termasuk golongan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, bagaimana memuliakan masjid-masjid Allah itu adalah imaratun buyutillah min a'zamit ta'ah, bahwa memuliakan masjid-masjid Allah, mendatangi rumah-rumah Allah itu adalah termasuk a'zamut ta'ah, itu ketaatan kepada Allah yang sangat agung, ya. Jadi memuliakan itu ada secara fisik, hissiyah, juga ada secara non fisik, ya. Jadi kalau memuliakan secara fisik adalah memberikan sarana dan membangun sarana prasarananya, menjadikan sarana dan memeliharanya. Jadi membangun masjid itu adalah memuliakan Allah. Jadi bumi ini adalah begitu dibangun khusus untuk tempat pusat beribadah, maka itu adalah memakmurkan secara hissiyah, secara fisik, ya. Orang-orang yang membangun masjid-masjid Allah untuk tempat beribadah kepada Allah itu adalah banallahu masjidan, ya, banallahu baitan fil jannah, akan dibangunkan rumah nanti di akhirat kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang membangun masjid, ya, Allah akan membangunkan rumah nanti fil jannati di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebagai qasrun fil jannah, dibangunkan istana di dunia. Jadi apa secara fisik adalah memberikan dalam membangun sebuah tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemeliharaan, ya, kita memelihara itu untuk memuliakan Allah, dipelihara dengan baik-baik, ya. Ini tempat buyutillah, rumah-rumah Allah ini dipelihara dengan baik, di-maintenance dengan secara baik, ya. Jangan sampai dalam keadaan tidak bersih, ya, tidak suci. Itu perlu imarah untuk memberikan. Orang yang senantiasa kepedulian dalam hal ini masya Allah akan jadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasul, ya, hidup itu ada seorang wanita yang senantiasa untuk membersihkan masjid saja kegiatannya, tanpa ingin mendapatkan upah apapun. Hanya keinginan untuk apa? Untuk bisa para tamu-tamu Allah itu bisa menikmati dengan ibadah secara nyaman, ya. Dibersihkan dan dibersihkan. Suatu saat wanita ini tidak tampak,
di pandangan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, mana wanita yang biasanya membersihkan, masjid ini? Kabarkan kepada Rasul bahwa yang bersangkutan sudah meninggal Rasul. Jadi sehingga kenapa tidak memberitahu saya? Beritahu saya kepada saya yang memuliakan dia, saya akan menyolati dia. Gitu. Kalau begitu antar saya di mana tempat makamnya? Ya antar ke makam Rasulullah, mensolati di atas makamnya. Begitu mulianya di pandangan Rasulullah SAW, pandangan manusia ini. Orang adalah yang memakmurkan masjid itu adalah kekasih Allah. Maka kita perlu banyak kepedulian tentang itu. Jadi pahalanya sangat luar biasa, ya. Pahalanya sangat luar biasa. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, orang menikmati dengan pelayanan kita, orang itu mendapatkan pahala dan kita mendapat pahala daripada apa yang dilaksanakan, yang dilakukan amal-amal ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang kita muliakan tadi. Luar biasa. Nah, kadang-kadang kita tidak memahami ini, kita penting sehingga kita punya kepedulian, ya, menyambut, mempersilahkan. Kita menggelar karpet saja ini, menggelar karpet. Ketika karpet itu dipergunakan untuk beribadah, ya, maka setiap orang yang beribadah di atas karpet itu mendapatkan pahala dan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang menjalankan itu, ya, itu. Jadi penting. Muadzin itu kadang-kadang kita anggap remeh, ya, muadzin itu adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Muadzin itu seruannya adalah untuk bagaimana mereka datang ke masjid untuk sholat, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, memanggil. Begitu mendengar suara panggilan kita, dia datang ke masjid, dia mendapatkan pahala setiap orang-orang yang datang ke masjid itu. Itu namanya ahsanu qaulan, ya. Perkataan yang paling bagus itu adalah perkataan adalah orang-orang yang mengajak, ya. Ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, ya, menyeru untuk datang kepada menjadi tamu-tamu Allah, gitu. Kalau satu masjid ini datang karena azan kita, maka kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Andai kata kita paham itu, pasti kita akan berebut jadi muadzin, ya. Jadi muadzin itu luar biasa itu, Bang. Artinya apa? Itu termasuk imarat min a'zamit tha'ah, ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara fisik, secara ini kita melakukannya. Penyediaan fasilitas yang aman dan nyaman bagi jamaah, ya, dalam keadaan bersih, suci, ya, menata pencahayaan supaya enak ketika dia baca Quran dan lain sebagainya, masya Allah, ya. Kemudian wangi-wangian dia suka dengan suasana yang begitu. Nah, ini secara fisik, ya, memuliakan secara fisik, ya. Kemudian memuliakan masjid secara non fisik, ya, adalah apa? Berpakaian yang rapi dan sopan. Allah perintahkan dalam khudz zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaianmu yang terbaik. Inda kulli masjidin, tatkala kamu datang kepada masjid-masjidku, kata Allah, ya, pakaian yang terbaik. Jadi tidak asal-asalan. Bahkan melebihi daripada kalau kita sedang melakukan nego-nego bisnis, ya, di tempat-tempat duniawi. Kadang-kadang kalau kita mau bisnis, mau bertemu orang yang mau memberikan proyek kepada kita, itu kita pakai luar biasa, pakai jas, pakai dasi, pakai apa luar biasa. Datangnya lebih awal, gitu. Nah, ini menghadap kepada Allah yang memberikan rezeki, yang menciptakan kita, yang memberikan hajat hidup kita, kebutuhan hidup kita. Kita datang ke rumah-rumahnya, ya, buyutillah, berpakaianlah berpakaian yang paling bagus. Khudz zinatakum, ambillah pakaianmu yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah, ya, berpakaian yang rapi sopan. Jadi tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan. Hanya ke masjid pakai kaos oblong biasa, ya boleh, sah. Tapi kurang memuliakan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu itu, ya. Maka perlu kalau misalnya orang jauh-jauh para musafir siapkan sini kain sarung, kain apa, itu supaya apa? Mereka supaya bisa rapi, gitu. Peci yang bagus misalnya, supaya
supaya mereka buka peci, itu masya Allah itu imarat. Maka jadi kasih Allah itu menyediakan itu. Jadi orang jauh-jauh bisa memanfaatkan dengan baik. Biasanya nyemplung aja, sarung tidak biasanya di masjid-masjid itu ya. Jadi siapkan sarung, peci yang bagus, yang apa itu, ya bahkan wangi-wangian biar dia wangi gitu. Datang karena jauh-jauh berkeringat itu masya Allah. Itu adalah termasuk bagian dari memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Berwudu dari rumah, ya. Datangilah rumah-rumah Allah dengan berwudu dari rumah. Dari rumah. Ya, di rumah itu kenapa? Fadilahnya sangat banyak sekali. Berwudu dari rumah itu. Tidak berwudu dalam masjid kecuali memang batal di pertengahan jalan. Boleh, tidak ada masalah. Cuma apa? Kita kehilangan fadail, keutamaannya. Dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim misalnya, man tatahhara fi baitihi, siapa yang berwudu bersuci di rumahnya, thumma masa ila baitin, kemudian dia berjalan ke rumah-rumah Allah, min buyutillah, rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat khatwatahu, ya, setiap langkah-langkahnya, ya, ihdaruma, salah satu di antara langkah-langkahnya, setiap satu langkahnya takhuttu khati'atan, menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi kita punya khilaf, maksiat, dosa, ya, dosa-dosa setiap satu langkah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah, ya, diampuni sebagai apa? Wasilah untuk maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Takut khatir. Wal ukhra tarfa'u darajah. Ya, yang lainnya, langkah yang lainnya Allah angkat derajatnya. Ya, derajat menjadi derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi orang-orang yang diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi bersuci sebelum berangkat setiap langkah. Nah, semakin langkahnya semakin banyak itu, maka semakin jauh rumah masjidnya, rumah dari masjid, wah semakin banyak itu fadilahnya. Ada sahabat saya nggak suka dekat masjid, kenapa? Karena nanti kehilangan langkah-langkah saya. Itu jadi dia lebih baik jauh dari masjid, tapi tiap hari datang ke masjid-masjid Allah. Karena setiap langkahnya dihitung oleh Allah, ya. Ini yuktabu lahu biha hasanatun. Setiap langkahnya itu kullu khatwatin yaqtum ila sholati yuktabu lahu biha hasanah. Dicatat setiap langkah itu kebaikan. Ya, dicatat sebagai kebaikan setiap langkahnya. Masya Allah, ya. Kemudian juga apa? Juga ghafarallahu dzunubahu. Allah mengampuni dosanya setiap langkah-langkahnya. Dan juga dalam hadis yang lain adalah sedekahun, setiap langkahnya itu adalah sedekah yang diberikan dari sedekah persendian dia. Setiap persendian itu hak bersedekahnya ada. Apa ada? Geraknya sendi ketika melangkahkan menjadi tamu-tamu Allah ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah diistilahkan liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Allah akan memberikan balasan ahsana ma'amilu, lebih bagus daripada apa yang mereka laksanakan. Ya, amalilu wa yazidahum min fadlihi, dan menambah-nambah lagi keutamaannya saking banyaknya pahalanya, ya. Pahalanya. Jadi itu wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki tanpa perhitungan. Berbeda dengan kita. Allah itu memberikan rezeki tanpa perhitungan, ya. Rezeki man yarzuqu bighairi hisab, ya. Jadi itu, jadi berwudu dari rumah, ya, mulai kaki kanan ketika masuk ke masjid memuliakan, ya, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fil dzunubi waftah li abwaab rahmatika," ya Allah, ampuni dosaku dan berikan kami rahmat, bukakan rahmat untukku. Itu minta kepada Allah selalu kita manfaatkan, itu adalah sunnah, ya. Kita juga keluarnya juga berdoa juga sama, ya, fillah kudunubi, kemudian waftah di abwaab fadlika, minta karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa salat tahiyatul masjid, ya, salat tahiyatul masjid. La tajlis
qabla rak'ataini, kata Nabi. Janganlah kamu duduk di rumah-rumah Allah sebelum kamu sholat 2 rakaat. Rakaat tahiyat masjid. Jadi tahiyah itu penghormatan pada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat 2 rakaat. Kalau waktunya mepet boleh saja qobliyah dirangkap biar dengan tahiyah. Ya. Jadi sekaligus tahiyah. Jadi kita sholat sunnah qobliyah sekaligus untuk tahiyat dan masjid. Ya. Nah, memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian memuliakan dengan sholat berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Sholat jamaah itu ya afdhalus sholat bisab'in wa isrina darajat. Ya. Sholat jamaah itu adalah derajatnya dibandingkan dengan sholat sendiri ada 27 derajat. Ya. Kalau kita 1 hari saja ya, tidak berjamaah sholat sendiri, kerugian kita sangat besar. 1 hari saja, karena 1 sholat banding 27. Duhur sendiri, asar sendiri, maghrib sholat sendiri, isya sholat sendiri, kemudian subuh sholat sendiri. Kita sudah kehilangan 27 kali 5 1 hari. Ya. 27 kali 5 itu berapa? 130-an berapa? Ya, 135. Itu 1 hari. Berbedanya. Kalau kita seumur-umur gak pernah berjamaah di masjid, Masya Allah. Ya. Dan fadilahnya adalah ketika kita tidak dalam keadaan khusyuk, yang lain khusyuk, kita terbawa itu karena jamaah. Ya. Gitu. Itu saling menutupi, itu al-jamaah atau rahmah. Jadi jamaah itu adalah rahmat bagi kita sekalian. Maka oleh karena itu kemuliaan bagi rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Itu laki-laki yang tidak terbuai oleh kehidupan dunia ketika saat dipanggil oleh Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah menjalankan salat. Itulah laki-laki yang sangat mulia, datang ke masjid Allah itu ya. Jadi itu jasa pertama. Zikir dan tilawah tentu digunakan zikir. Zikir bisa dengan lafziyah, kalimat-kalimat thayyibah, bisa baca Quran ya. Baca Quran kalau perlu ya qobliyah misalnya sebelum sambil menanti kita baca berapa lembar, sesudah berapa lembar. Karena man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang baca Quran 1 hurufnya hasanah, wal hasanatu bi asri amsaliyah. Setiap 1 kebaikan 1 huruf dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita 1 hari ya menghatamkanlah 1 juz gitu 1 hari. Yang metode yang paling sederhana yang saya lakukan biasanya gitu. Kalau ini tanggal berapa ini? Tanggal 19. Saya akan membaca juz 19. Besok tanggal 20 saya akan baca juz 20 sampai dengan juz tanggal 30 kita baca juz 30. Jadi situ itu adalah merupakan rasanya kalau kita tidak membaca di hari itu yang sama dengan tanggal yang sama, rasanya kok kehilangan sesuatu. Cara membaginya bisa aja paginya 5 lembar, sorenya 5 lembar, mengawali waktu siang hari 5 lembar, mengawali waktu malam hari 5 lembar, itu bisa. Atau 1 kali dudukan, mengawali 1 hari di pagi hari seperti ini kita membaca 10 lembar berarti 1 juz. Insya Allah begitu. Kita kalau istiqomah itulah ahlul Quran sampai akhir hayat ternyata kita diwafatkan dan tiap hari buka begitu ahlul Quran. Itu Allah punya keluarga. Innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia, kata Nabi. Kemudian sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Hum ahlul Quran. Mereka ahlul Quran. Masya Allah, tiap hari buka-buka itu. Tidak harus hafal juga. Kalau hafal lebih afdal lagi kecepatan, ya, kelancaran. Gitu. Kalau kita berulang-ulang setiap bulan satu kali hafal, semua akan menjadi lancar. Sama dengan kita membaca Fatihah karena berulang-ulang. Jadi itu ya. Jadi zikrullah perbanyak di masjid Allah. Di rumah juga kita baca karena nawwir buyutakum bis shalat wa qiraatil Qur'an. Jadi itu ya.
Kemudian kita mengadakan kajian-kajian ilmu seperti ini juga memuliakan masjid-masjid Allah ya. Ilmu itu karena orang yang beribadah dengan berilmu, dengan beribadah tanpa ilmu itu berbeda kualitasnya pasti ya. Orang yang berilmu dengan tidak berilmu pasti berbeda kualitas ibadahnya. Maka kita perlu menuntut ilmu itu ya. Jadi kemudian juga memuliakan dengan layanan-layanan umat. Termasuk diantara itulah pentingnya komposisi zakat. Wa'atuz zakah ya, zakat tadi yang memamurkan masjid itu kan orang-orang yang mendirikan sholat menunaikan zakat. Kenapa? Dengan zakat yang kita kelola dengan baik di masjid-masjid Allah itu akan bisa memakmurkan 8 asnaf. Memakmurkan 8 asnaf. Bagi orang-orang yang berzakat tazkiyatun ya mali tazkiyatun nafsi, mensucikan hartanya dan mensucikan dirinya. Bagi orang-orang yang berdampak dari mustahik zakat, 8 asnaf itu akan terjawab oleh zakat-zakat itu. Sehingga jamaah ya, para tamu-tamu Allah semuanya akan menjadi makmur. Karena apa? Karena ada pemberdayaan dari zakat yang kita kelola. Dan orang-orang yang punya muzaki mengeluarkan zakatnya, kemudian imarah ya, masjid, ambil masjid mengelola dengan menempatkan. Sehingga apa? Shadaqatun lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'ala mu'allafatil qulub wal riqab wal gharimin, semua akan bisa terjawab dengan itu semua. Jadi akhirnya makmur. Jadi bukan hanya makmur masjidnya, makmur juga jamaahnya. Ya, itu pelayanan umat dengan berbagai macam bentuknya ya. Kemudian tidak berkata yang tidak baik ya. Tidak berkata yang selalu berkata baik, karena tidak tepat kita berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan apa keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi barisan Allah tadi sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah ini adalah amalan-amalan bila tidak didasari dengan iman itu akan menjadi sia-sia ya. Walladzina kafaru a'malun kasarabin biqi'ati yasabu dhama'an ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallahu indahu fawwahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Amalan yang dilakukan orang-orang kafir yang tidak didasari iman sebanyak apapun itu adalah bagian apa? Kasarabin biqi'ati, seperti fata morgana. Fata morgana itu apa? Yasabu dhama'an ma'a, seperti di dataran yang sangat jauh itu ada hampa seperti air ya. Hatta idza jauh, apabila didatangi ternyata air itu tidak ada, lam yajid syai'a. Itu begitulah orang-orang yang beramal itu tanpa iman, tanpa ikhlas, itu nanti akan banyak, tapi begitu nanti di hadapan Allah tidak ada apa-apanya, semuanya hilang ya. Dan itu seperti fata morgana saja ya. Wajadallahu indahu fawwahu hisabah, Allah akan menghisabnya ya. Allah sari'ul hisab, balasan Allah itu adalah sangat cepat hisab Allah SWT. Atau awqadul madri fi bahri al-wajhi yasalu mawjun min fawqi mawjun min fawqi. Seperti apa? Dia ibaratkan ya Allah seperti kegelapannya orang-orang yang tidak punya iman itu, kegelapan di atas kegelapan. Seperti fi bahri al-wajhi, seperti lautan yang dalam, yang sangat dalam. Kemudian ya mawjun min fawqihi, ada gelombang di atasnya, kemudian di atas lagi ada gelombang lagi, kemudian ada sahabun, kemudian ada awan yang sangat tebal, gelap sekali ya di malam ini ya. Kemudian idza akhraja yadahu lam yakun yang yakun yaraha. Kalaupun dengan kegelapan itu, kalau kita menyulur tangan kita ke atas itu, kita pun juga nggak bisa melihatnya, saking gelapnya ya. Ini gelapnya itu kegelapan bagi orang-orang yang melakukan banyak kezaliman ya, nggak bisa memilah, nggak bisa melihat apa yang sedang dikerjakan. Itu Allah memperlukan dalam yakat yarah ya. Walam yaj'al lahu nuran amalan min nur. Maka orang-orang tidak mendapatkan cahaya Allah, dia akan dalam kegelapan, tidak mendapatkan penerangan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya. Jadi masya Allah, kalau kita memahami bagaimana dan siapa dan apa balasan-balasan Allah bagi orang-orang yang memuliakan rumah-rumah Allah, itu adalah akan kita akan menjadikan orang sabiqum bil khairati bi'idznillah, akan berlomba-lomba untuk meraih keutamaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.
nilai ibadah kita begitu, tapi kita tidak sholat di Masjidil Haram gitu kan, karena faktor apa, sudah sepuh lah apa gitu ini, itu nilai ibadahnya itu sama atau tidak kan? Karena kan kita masih dalam satu tanah haram itu, kalau yang kita lagi umroh atau lagi haji kan. Itu yang pertama kan. Yang kedua tadi di surat An-Nur ayat 37 itu Ustaz bilang laki-laki. Di sini laki-laki itu apa orang-orang Ustaz? Karena kalau di situ laki-laki itu enggak wajib untuk perempuan. Itu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan orang-orang yang istiqamah itu pada kondisi tertentu tidak bisa menjalankan dengan sempurna, ya. Istiqomah pada saat tertentu tidak bisa menjalankan secara sempurna. Padahal hatinya pingin seperti biasanya bisa istiqomah, ya. Maka pahalanya sama. Ya, misalnya kita setiap malam qiyamul lail, pada saat tertentu kita sakit, akhirnya nggak bisa qiyamul lail. Kayaknya nantinya ada, Allah sudah catat pahalanya sama, kita dapat pahala yang sama. Setiap hari kita berjamaah masjid, tiba-tiba kita kena stroke, nggak bisa berjamaah. Ingin sekali hatinya menangis, ingin untuk berjamaah. Dia mendapatkan pahala seperti orang berjamaah. Sama tadi ketika sebenarnya saya kepingin itu di tengah-tengah masjid orang, tapi kondisi tertentu, nah hatinya kepingin tapi badan tidak memungkinkan untuk sana, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti itu. Ya, jadi itu pentingnya. Berbeda dengan yang nggak istiqomah, biasa nggak jamaah, kemudian yang nggak jamaah yang nggak dapat pahala keutamaan berjamaah, nggak biasanya nggak jamaah, biasanya nggak qiyamul lail gitu, ya terus nggak sibuk, kenapa nggak dapat sama. Itu banyak. Itu jadi yang pertama. Yang kedua adalah mengenai rijalul la tulhihim tijarah. Allah menyebutkan secara spesifik rijal, laki-laki. Laki-laki memang. Kalau wanita bagaimana? Wanita itu adalah tidak terlarang ke masjid kecuali dalam keadaan fitnahnya aman buat mereka. Ya. Kalau banyak fitnah maka dianjurkan lebih baik di rumah. Ya. Kamarnya lebih bagus dibandingkan ruang tamunya lebih bagus dibandingkan pekarangan halamannya. Nah, itu bagi wanita-wanita. Ya. Tapi kalau masjid boleh, tidak terlarang, tapi dengan catatan tadi, ya, terhindar dari berbagai macam fitnah. Maka kalau perempuan datang masjid tidak perlu pakai pewangi-wangian, ya, berhias yang ini gitu ya. Mengacaukan laki-laki yang ada di dalam masjid, berubah pikiran semua itu ya, itu iya, jadi ya kesini gitu Pak ya, jadi anjurannya, jadi boleh, tapi tidak terlarang, tapi boleh dengan catatan tadi, itu. Nah, kalau laki-laki di masjid lah, itu jangan sampai laki-laki di rumah aja terus, ya, nggak masuk ini tadi. Maksud menjadi tamu-tamu rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Masalah masih bisnis aja, ya. Udah ada bayar salat ya malam bisnis aja terus. Nah itu yang pasar-pasar tadi yang dirinci Allah tadi. Ya, jadi kalau udah dipanggil, bahkan kalau perlu, ya, sebenarnya jadwal salat sudah ada. Misalnya zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam apa. Kalau perlu kita sudah mempersiapkan 15 menit sebelum dipanggil. Kita sudah mempersiapkan mendatangi rumah-rumah Allah kalau perlu, ya kan? Jangan nunggu dipanggil terus, ya. Kadang-kadang iqamah baru si mau berjalan, ya. Kalau seperti itu apa? Udah kehilangan tuh, qobliyah pasti kehilangan tuh, nggak dapat kesempatan. Jadi kerugian bagi orang. Maka kita perlu, ya, schedule-nya sudah ada, tinggal kita hanya. Maka kita sendiri buka. Dulu ini jam berapa, asal ini jam berapa, asal jam berapa, kita menyiapkan gitu. Ya Allah malam sekian saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Jamaah yang hadir di masjid itu adalah tamunya Allah, sehingga kita harus memuliakan. Terkadang ada jamaah yang memiliki gangguan mental. Ini bagaimana kita
memperlakukan yang bersangkutan, karena terkadang si jamaah tersebut di dalam kegiatan di dalam masjid itu sudah mengganggu jamaah yang lain, sehingga kadang-kadang kita menjadi dilematis. Bagaimana kita memperlakukan yang bersangkutan sehingga sebagai kita yang harus menghargai tamunya Allah itu tidak salah dalam fikih ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perintah Allah dalam dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan, ya, wasawirhum fil amr, ya. Itu adalah petunjuk Allah bagaimana berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah mereka di jalan Tuhanmu, ya, jalan Allah, dakwah, ya. Bil hikmah itu bermakna biqadri uqulihim, ya, sesuai dengan kadar akalnya. Nah, itu tantangan kita punya ilmu nih, gimana caranya, gitu ya. Ya, kalau masuk kan kondisional gitu, tidak harus begini itu, kondisional biqadri uqulihim, ya, terhadap orang tua apa yang baik, bagaimana caranya, tidak terlalu banyak menggurui, tidak memerintahkan, bisa gitu kan, gitu ya. Pada anak kecil-kecil juga beda caranya, ya kan? Itu ada sesuai dengan kadar akalnya. Ayo, misalnya ada anak kecil-kecil itu, nah itu memperlakukannya. Begitu juga yang tadi itu yang misalnya kurang akalnya bermacam-macam caranya. Itu tantangan kita, ya. Bagaimana cara menyenangkan hati dia supaya dia senang, menjadi, bahkan kalau perlu di dalam masjid menjadi obat dia untuk penyembuhan kesehatannya, mentalnya, ya. Karena stres itu karena antara kemauan dan kemampuan nggak seimbang sebenarnya. Keinginannya begini, kemampuannya nggak ada, stres itu biasanya munculnya. Nah, itu sebagai tantangan kita, ya, kondisional. Gimana caranya? Bila mana memang sulit sekali, ya, otomatis untuk bagaimana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ya, menghindari kerusakan didahulukan dibandingkan dengan mengambil maslahatnya, yaitu, ya, misalnya jangan dulu, misalnya begitu. Bisa aja kalau sudah sulit, ya, untuk menghindari kerusakan pada yang lainnya. Jadi itu adalah merupakan bagaimana kebijakan-kebijakan kita di dalam dakwah Islamnya. Pada orang-orang yang ahli ekonomi, ya, cara menyampaikan juga berbeda tentang bagaimana materi-materi terkait itu. Jadi yang kesenangan kesehatan materi berbeda-beda, pada guru berbeda-beda, gitu, ya. Jadi itu adalah biqadri ulumihim, jadi sesuai dengan akal mereka semuanya. Jadi kondisional, Pak, jadi jawabannya kondisional, tidak harus seperti ini, tidak harus seperti itu. Yang penting tujuannya adalah tercapai, ya. Ya, ada lagi, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bertanya satu Ustaz terkait mengenai memuliakan masjid secara fisik tadi, yaitu pembangunan, dan jelas hadisnya bahwa barang siapa membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana di surga. Yang menjadi masalah di sini kadang-kadang kan donatur ini kan orang yang terpenting, bahkan orang yang mulia. Kalau kita mengadakan acara-acara keagamaan di masjid ini, yang diundang itu berjejer ustaz, padahal donatur ini sangat penting. Nah, kita bagaimana caranya menghargai donatur ini supaya sumbangannya atau kontribusinya di masjid itu tidak terputus. Jika dia meninggal, bisa dilanjutkan istrinya, kalau istrinya meninggal akan dilanjutkan di anak-anaknya. Pertanyaan saya, bagaimana menghargai atau memberi penghargaan pada donatur ini? Terima kasih Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kalau bisa kita memuliakan secara
secara fisik masjid tidak menunggu kaya dulu, menunggu kaya dulu. Kita bisa 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 gitu ya. Karena itu penting buat kita gitu. Nanti saja kalau sudah kaya saya mau bantu masjid, nggak begitu bisa gitu ya. Nah, partisipasi itu kita inginkan. Dan ini pengalaman juga pernah saya ketika saya di kampung halaman sana itu, untuk bagaimana melibatkan orang-orang mereka semua supaya terlibat, dan mereka juga punya rasa memiliki untuk memiliki musola itu. Maka saya mendirikan 3 titik di tempat yang mereka jarang sholat. Saya bingungkan musola. Saya ajak partisipasi. Nah, saya akan bangun musola sini, saya akan mengirimkan semen dan batu-batu sekian. Yang lain saya paksmin, bergerak semua. Itulah cara-cara juga bagaimana mereka punya rasa memiliki. Begitu juga pada orang-orang yang kaya, apalagi orang kaya. Jadi justru nanti mengenai harta itu kan kita pahamkan bahwa harta itu adalah akan dihisab 2 hal dalam masalah min aina tasabahu wa fima anfaqahu, ya. Bagaimana cara kamu mendapatkan harta dihisab oleh Allah, dan untuk apa kamu infakkan. Wa fima wada'ahu, dalam kalimat yang lain, kemana kamu letakkan, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu yang pertama adalah pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ingin dipuji, tanpa ini apa, semua memahami gitu ya. Karena ini justru kecerdasan ruhaniah kita itu adalah memberdayakan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan di jalan Allah, dan itu untuk kepentingan dirinya. Harta yang dibuat jajan, yang masuk ke dalam perut, habis itu hilang. Tapi kalau harta yang kita langsung buat dalam bentuk memuliakan fisik, yang buyutillah tadi, itu akan berdampak. Cangkapnya itu harta yang sesungguhnya, yang sebenarnya, gitu Pak ya. Jadi kalau ya penanaman kepada mereka bahwa dipuji atau tidak dipuji tetap terus beramal, gitu ya. Kemudian kita juga menghargai tentunya dengan apa ya, memberikan betul-betul apa yang diberikan itu adalah kita gunakan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ada timbul trust ya, kepercayaan. Termasuk diantaranya penyebab kenapa di setiap masjid itu zakat tidak berdaya. Salah satu penyebabnya di samping motivasi itu adalah kepercayaan. Kepercayaan tidak ada di dalam masjid-masjid itu. Daripada saya uang nggak taruh situ, mendingan saya taruh ke tempat lainnya gitu. Itu kan kepercayaan, itu kepercayaan. Itu salah satu penyebabnya. Di samping yang paling besar adalah sebenarnya kefahaman tentang hakikat daripada harta yang diberikan Allah, itu yang paling penting. Tapi kepercayaan ini adalah hal yang penting. Maka perlunya transparansi, mengucapkan terima kasih, tetap kita hargai dalam berbicaranya. Terima ya. Allahu a'lam. Jam 6:15 cukup Pak ya. Baik, kita tutup kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah kepada kita untuk bisa menjalankan semua apa yang dituntun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan kafat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.